Halo pemirsa, setelah mengalami penguatan cukup signifikan di perdagangan hari sebelumnya, di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak di zona merah. Saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan di perdagangan hari sebelumnya hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa. Namun level 6.800-an masih mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini. Data terbaru rilis dari Bank Indonesia pemirsa tampaknya mempertahankan suku bunga acuan di 3,5% dan tampaknya investor saat ini akan beralih fokus kepada pertemuan The Fed yang akan digelar pada akhir Juli ini. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang? Kembali bersama saya David San Oval dan inilah IDX Season Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Pemirsa ditutup di zona merah setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Di mana tepatnya di penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah di 0,15% dan berada di level 6.864,131. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.879,721. Beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama, indeks harga saham gabungan langsung menyentuh ke level tertingginya di 6.893,376. Namun sayang, pasca menyentuh ke level tertingginya ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, bahkan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.809,716 dan akhirnya di penutupan sesi kedua 6.800-an masih mampu dipertahankan meskipun masih ditutup di zona merah dengan pelemahan yang arah lebih terbatas pemirsa di 0,15% di 6.864,131. Dari posisi penutupan indeks harga saham gabungan kita akan coba lihat bagaimana data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36. Ini mengalami tekanan di 0,65%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,38%. Sementara LQ45 juga ditutup di zona merah minus di 0,81% dan ditutup di level 966,039. Bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, di mana konsumsi primer memimpin penguatan di 0,40%, sektor properti juga menguat di 0,24%. Kondisi berbeda terjadi untuk sektor kesehatan tertekan di 0,91% dan barang baku juga melemah di 0,88%. Sementara saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dikontribusi oleh perbankan Big Cap BBNI di 7.725, Aksio emiten pendatang baru yang baru kemarin tercatat di Bursa Efek Indonesia hari ini masih melanjutkan penguatan dan ditutup di level 252. BP juga menguat di 151, sementara Bumi tampaknya masih melanjutkan penguatan dan sudah menembus ke level 84. Sementara saham-saham yang justru mengalami koreksi yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Tampaknya beberapa perbankan Big Cap pergerakannya tidak seirama di penutupan sesi kedua hari ini karena BBRI tertekan di 4.290, BBCA juga melemah di 7.350. Sementara untuk bank digital ada Arto yang di hari sebelumnya bersama dengan perbankan Big Cap sudah mengalami penguatan, hari ini juga tertekan di 9.650. AMRT juga ditutup di zona merah di 1.830. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat bagaimana data terakhir dari Bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini, waktu Indonesia Barat. Di mana posisi Nikkei menguat di 0,44%, SCM melemah di 0,49%, Kospi juga menguat di 0,94%, sementara Hang Seng melemah di 0,59% dan berada di level 20.766,31.